Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash pada season 4 untuk episode 15. Dan seperti biasa, sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan Dr. Wells yang sedang memaparkan idenya dalam mengalahkan kecerdasan dari Profesor Devo. Ia menjelaskan bagaimana cara Devo memiliki kekuatan super cerdas, yaitu dengan memakai topi kecerdasan yang dikombinasikan dengan partikel akselerator, sehingga membuat kemampuan berpikirnya jauh di atas kemampuan manusia pada umumnya. Dan dengan penjelasan tersebut, membuat Dr. Wells memiliki ide untuk membuat alat yang sama dan mengalirinya dengan materi gelap sehingga dapat mengalahkan Devo. Dan menurutnya, jika Devo bisa melakukannya, maka dirinya juga dapat melakukan hal yang sama. Namun hal tersebut ditentang oleh yang lainnya dikarenakan hal tersebut belum tentu menjamin apakah alat tersebut akan berhasil atau tidak. Dan yang lebih penting lagi, dapat membahayakan bagi pengguna topi kecerdasan tersebut. Sementara itu di tempat lain, terjadi perampokan di sebuah bank yang dilakukan oleh seorang metahuman dan membuat orang-orang yang berada di sana ketakutan. Dengan kekuatannya, ia mampu menjebol berangkas bank dengan sangat mudah. Namun seorang pria mencoba untuk menghentikannya dan memberinya saran untuk menggunakan kekuatannya tersebut ke hal yang lebih baik. Namun tentu saja pria tersebut tidak mendengarkan ucapan dari orang yang tidak ingin menghentikannya, dan malah berniat untuk membunuh pria tersebut. Namun anehnya, tiba-tiba kekuatan dari metahuman itu hilang dan berhasil diamankan oleh pihak keamanan yang berada di sana. Frying you to a crisp. You don't really want that, do you? They're gone. Setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian dan Cisco datang untuk menyelidiki kasus yang telah terjadi. Detektif Joe menjelaskan bahwa kejadian perampokan tersebut dilakukan oleh seorang metahuman dengan kekuatan yang mampu melelehkan benda apapun. Namun anehnya, beberapa saat setelah menggunakan kekuatannya, ia kehilangan kemampuannya tersebut. Detektif Joe pun mulai menginterogasi pelaku dan menanyainya tentang saat perampokan tersebut. Si pelaku mengatakan bahwa ia telah lama mendapatkan kekuatannya dan hal tersebut terbukti ketika Cisco memeriksanya menggunakan alat khusus pendeteksi metahuman. Dan seperti yang dikatakannya bahwa ia tidak memiliki kekuatan dan sekarang hanya menjadi mas-mas biasa. Setibanya di Star Labs, mereka mendapatkan rekaman CCTV dari bank tersebut dan menganalisa apa yang terjadi di sana. Dan hasil dari pengamatan tersebut, mereka mendapatkan sebuah petunjuk tentang seorang pria yang berhasil menghentikan perampokan tersebut. Dan dari data yang dikumpulkan, pria itu bernama Matthew Kim. Yang kuat dugaan bahwa pria itu yang menghilangkan kekuatan dari perampok tersebut. Dan untuk memastikan dugaan mereka, Iris dan Detektif Joe yang akan pergi untuk menginterogasi pria tersebut. Sementara itu, Dr. Wells dan Ralph sedang mengerjakan proyek ciptaan dari Dr. Wells, yaitu topi kecerdasan buatannya. Alat tersebut pun telah selesai ia kerjakan dan mencoba alat tersebut apakah benar-benar bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dr. Wells pun mulai mencoba dan menebak apa yang akan terjadi pada Ralph, dan secara mengejutkan, Dr. Wells mampu menebak apa yang akan terjadi. Ia merasa bahwa alat tersebut mampu mendorong kecerdasannya tanpa harus menggabungkannya dengan materi gelap. Namun beberapa saat kemudian, alat tersebut mengalami kegagalan sistem yang membuatnya terbakar dan rusak, yang bisa dipastikan bahwa alatnya tak mampu bertahan lebih lama. Sementara itu, Iris dan Detektif Joe telah berada di sebuah rumah sakit tempat Matthew bekerja dan menanyainya tentang kejadian perampokan bank yang telah terjadi. Mereka curiga bahwa Matthew yang telah menggagalkan aksi tersebut serta menghilangkan kekuatan dari sang pelaku. Namun Matthew menyangkal hal tersebut dan berusaha untuk menghindar dari mereka serta menyandra Iris dikarenakan merasa terancam apabila mereka mengetahui kekuatan yang dimilikinya. Detektif Joe pun mengirimkan sinyal bahaya ke Star Labs agar Barry segera datang dan membantu mereka. Barry pun datang dan mencoba melepaskan Iris dari pria tersebut yang akhirnya membuat Matthew keluar dari sana.
Barry pun mencoba mengejar Matthew, namun anehnya Barry kehilangan kekuatannya dan justru kekuatan Barry berpindah ke tubuh Iris. So you can steal mine? No, no. Flash, you're not the only one that's been blessed with powers. I got him. I lost my speed. Setibanya di Star Labs, Iris merasakan dirinya menjadi speedster sama seperti Barry, dan dari analisa Caitlin, segala keterikatan Barry dan Speed Force kini telah tiada dan berpindah ke dalam tubuh Iris. Serta dari kejadian tersebut, mereka mendapatkan fakta tentang Matthew yang ternyata mempunyai kemampuan memindahkan kekuatan seseorang, dan mereka harus segera bergegas menemukan Matthew sebelum Devo menangkapnya dan menggunakan kekuatannya untuk kepentingannya pribadi. Beberapa saat kemudian, mereka mendapatkan alarm bahaya yang menunjukkan kebakaran sedang terjadi di sebuah gedung. Iris pun mengajukan dirinya ke sana dan berniat untuk memadamkan kobaran api tersebut, sementara Barry yang akan memandu Iris dari Star Labs. Iris pun ke lokasi tersebut dan mulai mengeluarkan orang-orang dari sana, serta Barry mengarahkan Iris untuk mencoba memadamkan api tersebut. Iris pun mulai mendengarkan setiap arahan yang diberikan oleh Barry untuk memadamkan api yang berada di sana. Namun apa yang dilakukan oleh Iris tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan justru semakin memperparah keadaan yang membuatnya terjebak di dalam gedung tersebut. My leg is pinned. I can't move. I can't do it. We're running out of time, Barry. Setelah kejadian tersebut, membuat Iris kembali berlatih agar dirinya terbiasa dengan kekuatannya, dan hasil latihannya tersebut membuat Iris menyadari sesuatu bahwa dirinya selama ini hanya berada di balik layar dalam membantu mereka mengalahkan kejahatan yang ada, dan saat ini dirinya mendapatkan kekuatan yang dapat membantu banyak orang dan sudah saatnya dirinya yang berada di baris terdepan menggantikan Barry. Dan beberapa saat kemudian, Caitlin menginformasikan bahwa dirinya telah menemukan kekuatan sang perampok yang hilang dan sedang digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, dan mereka harus segera menghentikan pria tersebut. Sementara itu di lokasi kejadian, pria tersebut menyerang petugas yang berada di sana dan mengancam akan menghancurkan kota tersebut dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba Matthew berada di sana dan mencoba untuk menghentikan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pria tersebut. Dan tentu saja hal tersebut sia-sia dan justru pria tersebut mencoba untuk membunuh Matthew, namun berhasil diselamatkan oleh Iris dengan menggunakan kekuatan dari Barry. Oh, I just got going, pal. Hours like you did his? I don't think so. Iris pun mulai mencoba untuk menghentikan pria tersebut, namun dengan kekuatan barunya, pria itu justru meluaskan jangkauan kekuatannya dengan menciptakan sebuah topan panas yang bisa saja membunuh ribuan orang yang berada di sekitar tempat tersebut. Dr. Wells yang sudah kehabisan ide akhirnya berinisiatif menggunakan alat buatannya untuk membantunya menemukan solusi untuk menghentikan pria tersebut, yang akhirnya ditemukan sebuah cara, yaitu menarik air menggunakan kecepatan milik Iris dan menciptakan gelombang pasang yang akan memadamkan topan panas tersebut. Barry pun meminta Iris untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Dr. Wells dengan cara berlari di atas permukaan air dengan gerakan bolak-balik yang akan membuat dirinya mampu menarik air sebanyak mungkin dan meyakinkan dirinya bahwa Iris dapat melakukan hal tersebut. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh Barry, Iris pun berlari menuju lautan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Barry dan berhasil menciptakan gelombang pasang yang ia tarik menuju ke arah pusat topan tersebut. Detektif Joe yang melihat alat itu memerintahkan seluruh pasukannya untuk menjauh dari sana karena beberapa saat lagi gelombang pasang akan menghempas tempat tersebut. Dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Wells, cara tersebut berhasil menghentikan topan panasnya serta berhasil mengalahkan sang metahuman.
Setelah kejadian tersebut, Matthew dibawa ke Star Labs untuk mengembalikan kekuatan dari Barry. Matthew merasa bersalah karena telah mengacaukan kota dengan kekuatannya tersebut. Iris dan yang lainnya pun sepakat untuk mengembalikan kekuatan dari Barry karena sejatinya saat ini kota sangat membutuhkan sosok dari The Flash. Dan tanpa berlama-lama lagi, Matthew pun menyentuh mereka dan mengembalikan keadaan mereka seperti dulu lagi, di mana Barry kembali mendapatkan kekuatannya. Setelah apa yang terjadi, Matthew berencana untuk beranjak dari tempat tersebut, namun mendapat tawaran dari mereka untuk membantu tim The Flash dalam mengalahkan Cleaver Devo yang sedang mencari para metahuman. Dan bisa dikatakan Matthew adalah sasaran selanjutnya. Dan mendengar tawaran tersebut membuat Matthew pun setuju membantu mereka. Singkat cerita, Cisco dan Dr. Wells pun kembali menggunakan alat buatannya untuk mendapatkan petunjuk dari dua metahuman yang tersisa. Dan dengan bantuan alat tersebut, Dr. Wells berhasil mendapatkan nama kedua metahuman tersebut, yaitu Janet Petty dan Edwin Gauss. Dan seperti biasa, film pun bersambung.